Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Jangan lupa minum air putih, jangan lupa jaga kesehatan. Kita akan bahas tentang foreplay. Foreplay 5 detik bisa bikin basah, gila nggak? Cuman 5 detik. Tapi, aku selalu bilang kalau foreplay itu penting banget buat cewek. Iya betul, karena kita harus membasahi jalannya vagina itu, biar nanti kalau pas masuk nggak ada cedera, nggak ada lecet, nggak ada sakit, nggak ada rasa tidak nyaman yang akhirnya menjadikan perjalanan seks kalian itu nggak enak, atau nggak nyaman, atau kurang intim karena kesakitan itu tadi. Sebenarnya fungsinya itu juga untuk meningkatkan keintiman gitu loh, karena proses foreplay itu kan macam-macam. Ada yang dimulai dari ngomong-ngomong kasar, ngomong-ngomong jorok gitu kan. Gak apa-apa suami istri tuh ngomong jorok, hal yang wajar dan harus dilakukan. Atau dimulai dengan sentuhan-sentuhan halus, ciuman tipis gitu kan. Hal-hal yang nakal, macam-macam foreplay bisa dimulai. Ada jurnal yang bilang kalau foreplay itu bagusnya kayak 8 menit atau 18 menitan gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang nggak nyampe segitu, kayak terlalu lama. Ini aku akan ngasih tahu ke kalian gimana caranya mempersingkat foreplay itu tadi. Yang pertama, berikan sentuhan lembut di leher. Kalau cowok itu nggak begitu suka di telinga atau leher ya. Tapi kalau cewek itu bagian-bagian yang lebih sensitif. Jadi langsung tembak di bagian yang sensitif. Tapi maksimalkan bagian sensitif itu. Jangan sampai ada yang mubazir. Leher, bukan berarti di sini ya guys ya. Ya kena jakunnya enggak di sini, tapi di bagian tengkuk sini, dari leher agak ke pundak itu dikasih sentuhan halus. Nafaslah di situ, bukan disebul, bukan nafas ngos-ngosan yang habis olahraga, enggak. Nafas halus seperti biasa, bisikan-bisikan lembut di situ, cara ngomong yang halus di situ, kasih sentuhan pakai tangan, pakai bibir, pakai kepala, dusel-dusel di situ. Jadi benar-benar maksimal. Selanjutnya bisa kita mulai dengan bacot kayak Agus gitu ya. Maaf ya guys, soalnya tuh sekarang Instagram sama TikTokku isinya Agus semua. Aku agak sebel. Tapi dia jadi analogi yang bagus gitu loh. Kalau nggak semuanya tuh pakai tangan. Kita mulai dengan ciuman bibir. Bisa nih Agus nih, ciuman bibir atau kasih ciuman di leher. Ciuman itu bisa meningkatkan hormon yang bikin kita bahagia. Jadi ciuman itu bisa meningkatkan kayak kualitas, kayak rasanya kayak lebih intim, lebih deket lagi, karena kita bukan hanya bertukar cerita tapi kita bertukar ludah. Kenapa kok di leher? Karena itu bagian sensitif. Jadi mulailah dari awalnya tuh kan leher, kasih sentuhan, kasih bisikan, kasih endusan loh ya. Udah kayak anjingnya dari leher naik ke bibir. Setelah dari leher ke bibir, bisa juga dari leher naik ke telinga. Jangan dikokop telinganya karena takut masih ada curaknya. Siapa tahu ya kan. Jangan dikokop tapi kasih bisikan-bisikan yang lembut, halus, menggoda. Bisikan-bisikan nakal kayak rokmu bagus banget hari ini. Padahal roknya kelihatan bokongnya gitu. Kamu wangi banget hari ini. Bisikan-bisikan nakal kayak kamu godain cewek. Nah itu bisa dilakukan. Karena apa? Karena kelemahan wanita itu ada di telinga. Kata-kata lewat telinganya itu nggak pakai sentuhan aja udah bisa basah. Telinga itu sakral guys. Terus bisa juga sentuhan di paha atau pinggang. Pahanya jangan bagian luar, tidak berasa. Pahanya di bagian dalam. Tahu kan bagian dalam ini bagian luar. Nah ini selangkangan. Bawahnya selangkangan persis. Nah itu paha bagian dalam. Rangsanglah di bagian situ. Pelan-pelan. Boleh dicium. Boleh dengan sentuhan yang pokoknya itu sentuhannya harus lembut. Karena kalau kalian kekencengan jatuhnya keri. Bukan enak. Terus kenapa kok aku bilang kalau nggak paha bagian dalam itu pinggang? Karena menurutku pinggang itu adalah area yang sensitif. Jadi dari gunung kembar itu kan ada bagian sampingnya. Bagian sampingnya itu kan juga sensitif toh. Nah kalau kalian turun lagi di bagian pinggang itu juga nggak kalah sensitif, itu bisa dirangsang dan dimaksimalkan. Bagian-bagian yang tadi tak sebutin itu banyak juga diabaikan oleh para lelaki gitu ya, karena mereka ngerasa bagian itu kayaknya nggak ngerangsang apapun, padahal enggak. Telinga itu justru rangsangan paling dahsyat. Kalian mbok gobal gabul apa wae gitu loh, janji-janji manis kayak kamu cantik banget hari ini, kamu habis ganti parfum ya, parfum ini enak banget, kayak iya sebullshit itu ngaruh. Jadi tips foreplay yang cepat tapi efektif ya teman-teman, bukan kalian harus ke susu. Ke susu itu terburu-buru. Nikmatin aja, mau di foreplay mulai dari kata-kata dulu, tindakan dulu, pelan-pelan, santai, nggak usah cepet-cepet, sambil kalian para lelaki itu melihat respon dari si cewek ini. Kalau responnya keenakan lanjutin, tapi jangan ditambahin dulu. Tunggu sampai dia minta. Percaya kata-kataku, pasti foreplay kalian lebih singkat. Tapi talk chat. Jadi intinya teman-teman, foreplay itu nggak harus lama sampai sejam, nggak. Takutnya udah nggak bergairah ya kalau sampai sejam. Intinya kamu sama pasangan harus menikmati momen foreplay, nggak kesusu, nggak terburu-buru, harus menikmati segala macam prosesnya yang akhirnya menjadikan hubungan kalian ketika mau ke topik utamanya itu enak.
jalannya sudah licin, masuknya enak. Itu aja konten kali ini, semoga berhasil ya. See you on next video.